Vaksin itu sangat perlu untuk anak-anak kami, anak-anak mereka, kan ini untuk mencegah wabah-wabah, bukan cuma wabah COVID-19 ya, tapi wabah-wabah penyakit lain. Disdikwe. Cerdas Ki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo sahabat Disdikwe, kita kembali dalam podcast Disdikwe Cerdas Ki. Dan tentu saja hari ini saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat Disdik semuanya dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya semangat yang penuh luar biasa. Hari ini Kinan pastinya tidak sendirian karena dalam podcast hari ini kita sudah mengundang beberapa narasumber yang pastinya hari ini kita akan membicarakan dan juga diskusi hangat tentunya satu tema dan juga topik yang sangat menarik yang pastinya berkaitan dengan semua narasumber yang telah kita undang hari ini. Sebelum kita berkenalan dengan para narasumber kita, saya akan memberitahu kepada semua sahabat Disdikwe, kita akan membicarakan mengenai sekolah siaga bencana COVID-19 dan juga hepatitis akut. Seperti yang kita ketahui sahabat Disdikwe semuanya dimanapun berada, bahwa hari ini COVID pandemi 19 yang menghantam kita 2 tahun lalu di berbagai sektor, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya begitu cukup menyedihkan dan membuat kita yang senantiasa bertatap muka akhirnya harus memanfaatkan ruang virtual ataupun juga digitalisasi. Tapi di samping itu bukan hanya itu, karena perkembangan COVID dan ada satu isu terbaru yakni hepatitis akut. Untuk itu langsung saja saya mau memperkenalkan narasumber kita yang sudah berada di samping kanan saya. Yang pertama saya mau memperkenalkan ada dari Dinas Kesehatan, yaitu Kepala Bidang P2P, ada Bapak Dr. Erwan Trisulistyo, MKes, sudah berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Gina. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, baik kabarnya. Alhamdulillah. Baik, untuk itu Dr. Erwan tidak sendirian sahabat Disdik, karena di samping Dr. Erwan sudah ada juga ibu yang sangat cantik luar biasa ini. Ada kepala sekolah dari SMA Negeri 21 Makassar yang juga menjadi sekolah penggerak. Ada Ibu Andi Ernawati, SPD MPD Pitch ID. Assalamualaikum dan selamat siang Bu Erna. Waalaikumsalam, selamat siang Dek Inan. Iya, luar biasa hari ini ya. Ungu kita lihat sahabat Disdik, gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik, sesuai dengan pakaian saya. Ceria ya? Terlihat muda kan? Yang penting jangan kalah muda saya. Baik, bukan hanya itu, di samping Dinas Kesehatan dan juga Kepala Sekolah, kita juga mengundang turut serta ada perwakilan orang tua dan juga pasti ada siswi di sini. Langsung saja dua wanita di samping saya. Yang pertama ada orang tua siswa yakni Ibu Satriani. Selamat siang Bu. Siang. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di samping Ibu tentu saja ada juga siswa dari SMA 21, ada Kiki Fajriani Sainal. Halo Kiki, selamat siang. Kak, selamat siang. Waduh, lembut banget ya. Oke, baik, kita sudah menyapa sahabat Disdik, para narasumber kita. Ada Dr. Erwan dari Dinas Kesehatan, juga Kepsek SMA 21, orang tua dan juga siswa. Mungkin yang pertama saya mau langsung menyapa kepada Dinas Kesehatan yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Bidang P2P, ada Dr. Erwan. Langsung saja mungkin Dr. Erwan, seperti yang kita ketahui saat ini memang perkembangan COVID mulai menurun. Begitupun juga mulai datang dan juga hadirnya isu mengenai hepatitis. Tapi saya akan bahas satu persatu. Mungkin terlebih dahulu mengenai perkembangan COVID sampai saat ini seperti apa, Dr. Erwan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Gina. Jadi kalau kita menyimak beberapa bulan ini, bahwa COVID memang sudah semakin melandai. Ya, baik. Khususnya sudah mulai terjadi penurunan. Kalau di Sulawesi Selatan itu dalam satu hari mungkin ada 4 atau cuma 3 atau cuma 2, tapi tetap masih ada. Ya, tetap masih ada. Kemudian untuk kematian, alhamdulillah sudah tidak pernah ada lagi. Ya, untuk 1 bulan ini sudah tidak pernah ada. Kemudian untuk kasus-kasus yang dirawat di rumah sakit juga sudah semakin berkurang. Ini dalam 1 minggu ini sudah tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Jadi memang semakin melandai, tapi harapannya tetap ada kewaspadaan. Ya, betul. Ada kewaspadaan sehingga masyarakat tidak terlena karena adanya COVID. Kita tetap waspada untuk antisipasi jangan sampai terjadi lonjakan. Gitu. Baik, dengan adanya perkembangan kasus COVID yang dimana ini memang mulai menurun
kita dari pandemik menjadi endemik dan pastinya kita akan menyambut new normal ini. Tentunya untuk Dinas Kesehatan ini merupakan kabar baik kan Dr. Erwan, tapi sembari daripada itu tadi Anda juga mengatakan mengenai mewaspadai. Nah kira-kira untuk menyambut era new normal ini ataupun kita akan kembali dalam keadaan normal insya Allah, kira-kira hal-hal apa saja sih yang harus kita patuhi terhadap mungkin protokol kesehatan? Ya, memang transisi dari pandemi ke endemik itu, Iya. ya, jadi itu memerlukan kehati-hatian. Baik. Kan pemerintah juga sudah melalui Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ada pelonggaran untuk protokol kesehatan, Ya. di mana untuk tempat-tempat umum, ya, jadi itu masih dibebaskan untuk tidak menggunakan masker. Tapi memang untuk yang tempat tertutup, ya, kemungkinan masih bisa terjadi penularan COVID-19 ini masih diharapkan sama pemerintah untuk tetap menggunakan masker. Nah, jadi jangan sampai juga masyarakat menganggap bahwa sudah semua bebas lepas masker. Itu kewaspadaannya di situ. Sehingga kalau tiba-tiba terjadi lonjakan, kenapa? Karena beberapa negara ini masih ada bermasalah Betul. dengan COVID. Ya. Sehingga kalau misalnya lolos masuk ke kita dengan varian yang lebih baru, kemudian juga lebih tahan terhadap yang vaksin sekarang ini, itulah kehati-hatian kita harus menyikapinya. Ya. Bahkan bisa jadi karena ketidakhati-hatian kita atau karena kita mungkin terlalu senang dengan kabar baik ini, Betul. malah membuat korban bertambah banyak. Betul. Dan ini mungkin yang sangat diwaspadai juga dan Betul. dikampanyekan di sekolah-sekolah ya. Betul. Apalagi hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber nih, khususnya yang nanti akan membantu saya juga menjawab untuk persiapan mereka. Nah selanjutnya mungkin Dr. Erwan, sebelum saya melangkah ke narasumber berikutnya, saya juga membahas sedikit mengenai vaksinasi. Nah kalau kita lihat memang perkembangan vaksin ini sudah berada pada tahap ketiga atau vaksin booster. Sampai sekarang bagaimana dengan perkembangan tersebut, Dr. Erwan? Ya, alhamdulillah memang untuk target dari pemberian vaksin pertama, kan vaksin ada 3. Ya. Vaksin pertama itu memang sudah di atas target, sudah di atas 89% untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Namun untuk vaksin keduanya, kita baru sekitar 65%. Jadi masih ada gap antara vaksin pertama dengan vaksin kedua. Artinya orang sudah divaksin pertama tidak lanjut kepada vaksin kedua. Sementara vaksin kedua itu adalah memperkuat antibodinya seseorang. Demikian juga dengan vaksin ketiga. Vaksin ketiga itu kita baru sekitar 9,77%, tidak sampai 10%. Pada target vaksin ketiga itu hanya sekitar 30% saja. Tapi karena kondisi untuk booster memang tidak secara keseluruhan begitu vaksin pertama di booster vaksin ketiga, cakupan kita memang targetnya tidak sebesar untuk vaksin yang pertama. Karena hanya mereka-mereka yang berumur lebih di atas 18 tahun lah yang bisa diberikan vaksinasi booster untuk vaksinasi yang ketiga. Berarti mungkin masih ada target juga ya dari Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk mau dicapai lagi terhadap vaksin, kegiatan vaksin ini. Iya, kita selalu continue terus-menerus untuk menyampaikan kepada petugas-petugas kita jangan kendor untuk tetap melakukan vaksinasi di lapangan. Oke, baik. Baik, Dr. Erwan, tahan sebentar, saya akan membahas lagi mengenai isu yang cukup banyak dibicarakan juga. Kalau netizen mungkin katakan ini ada isu terbaru yaitu tentang hepatitis akut. Nah, ini kayaknya kita butuh opini juga dari Dinas Kesehatan. Tapi tahan dulu, Dr. Erwan, saya mau menyapa narasumber selanjutnya. Ada Ibu Ernawati di sini sudah bersama kita. Ya. Baik, Ibu. Nih, Baik, gimana Bu, masih dengan- semangat ya? Iya, tetap semangat. Tapi aktivitas lancar, Bu? Lancar. Lancar, baik. Ini mungkin mengawali pertanyaan saya mungkin mengawali dulu dengan kabar gembira. Kemarin memang kita hampir setahun lebih ya menghadapi proses belajar mengajar melalui Hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Ruang virtual. Otomatis ini menjadi salah satu hal yang dimana kita harus beradaptasi terhadap keadaan tersebut. Mungkin Iya. khususnya SMA 21 apalagi sebagai sekolah penggerak. Iya. Untuk itu hari ini Ibu Ernawati hadir mewakili mungkin para teman-teman kepala sekolah yang lain di Kota Makassar dalam Disdikwe ini. Bagaimana sih mungkin dalam mempersiapkan PTM 100% ini, apalagi sekarang kita sudah sudah belajar secara tatap muka. Iya, Silakan. baik Dekina dan sahabat Disdikwe, cerdas Ki. Ya,
Jadi kalau mengenai kabar baik dan kabar bahagia tentang pembelajaran tatap muka 100% itu sudah kami implementasikan di Maret yang lalu Dekinan. Oke, Ya, jadi sudah 2 bulan terakhir ini kami sudah melaksanakan PTM 100%. Mengenai persiapan ke era new normal, transisi antara new normal ke normal, itu kami dari tahun lalu sudah menjadi contoh, ya, di mana SMA Negeri 1 Makassar adalah sebagai tuan rumah di launchingnya PTM terbatas yang lalu. Wow. Iya. Jadi kita berikan Jadi- tepuk tangan dulu mungkin ya. Iya, Luar biasa. Baik. Ya, jadi persiapan itu memang mulai dari satgasnya, kemudian tempat cuci tangannya, di setiap ruang kelas di depannya itu ada tempat cuci tangan, dilengkapi dengan sabun karena juga tidak direkomendasikan oleh orang tua dalam pertemuan sosialisasi kami tentang hand sanitizer, ya maka kami menyiapkan air mengalir dan sabun tentunya. Jadi kami melaksanakan betul-betul prokes, ya, COVID-19 yang sangat, ya. Kemudian mengenai pembelajaran digitalisasi, memang kami sebelum COVID-19 memang kami ada kelas maya Pandita namanya di SMA 21, juga itu di bawah program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami sudah terbiasa dengan belajar melalui digitalisasi, Mbak Tina. Bahkan setiap guru sudah mengikuti akun Kemendikbud yang mana mereka menggunakan pembelajaran virtual itu dengan baik sebelumnya. Jadi tinggal ditingkatkan dan dilengkapi. Begitu deh, Inan. Baik, luar biasa ya. Ya. Berarti SMA Negeri 21 dengan segala persiapan termasuk dari protokol kesehatan, sahabat distrik bisa kita dengarkan bersama. Dan yang sangat luar biasanya lagi, sebelum mungkin pandemi ini datang memang sudah beradaptasi dengan proses belajar menggunakan digitalisasi. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Erna ini berkaitan juga dengan opini dari Dr. Erwan mengenai perkembangan vaksin ataupun juga COVID yang semakin melandai ataupun menurun. Untuk SMA 21 khususnya, bagaimana sih mungkin persiapan atau mungkin program yang akan dilakukan mengenai peningkatan vaksin yang pastinya juga akan membantu program pemerintah dan dinas kesehatan? Iya. Silakan. Jadi alhamdulillah Dek Kinan dan sahabat distrik bahwa kami 4 kali menjadi tuan rumah vaksin loh. Iya, ya, untuk vaksinasi siswa, guru, tendik dengan masyarakat umum itu bergabung di SMA Negeri 1 Makassar. Ya, jadi untuk frekuensi vaksinasi di SMA 21 khususnya vaksin 1, 2, 3 di SMA 21, vaksin 1, 2 di SMA 21 itu sudah mencapai 97%. Ya, yang belum itu terdapat 7 orang, tetapi itu memang ada kekhususan bahwa mereka memang tidak boleh divaksin. Tapi sampai saat ini tinggal vaksin satunya itu sudah 100%, vaksin 2-nya masih ada tersisa 4 orang, ya karena itu akibat diabetes dan atensi yang terlalu tinggi sehingga tidak dibolehkan. Kemudian mengenai booster untuk guru dan tenaga pendidikan itu sudah mencapai 65%. Ya, jadi dari 82 tenaga pendidikan di SMA 21 itu sudah sekitar 38-40 orang lah yang sudah di booster. Ya, kemudian untuk siswa vaksin 1-2 itu sudah mencapai 89%. Ya, di vaksin 1 tinggal 2 orang, Pak Dekinan. Ya. Jadi alhamdulillah lah frekuensi pengembangan vaksinasi ini pada Ya. Berarti memang kalau kita lihat grafik dan juga data yang dipaparkan oleh Bu Erna, memang untuk perkembangan vaksin memang sangat signifikan dengan baik ya untuk kemajuannya khususnya di sekolah SMA 21. Baik, tapi sebentar kita akan membahas juga mengenai penekanan ataupun juga pencegahan dari isu hepatitis. Kita akan kembali ke Dr. Erwan, tapi saya juga mau mendengar nih dari pihak siswinya langsung. Kiki, gimana nih satu forum bersama kepala sekolah? Deg-degan? Oh, nggak apa-apa, nanti katanya nilai aman ya. Nilai plus hari ini. Oke, baik Kiki. Kiki, siswa kelas berapa nih? Kelas 11, Kak. Oke, kelas 11. Berarti kemarin memang mengalami masa belajar secara virtual ya? Iya, Kak. Oke, sebelum Kak Kiran mungkin bahas lebih lanjut, gimana sih rasanya belajar yang awalnya ketemu guru, merasakan suasana sekolah, akhirnya harus lewat virtual, nggak ketemu gurunya, teman-temannya juga
tidak bertemu secara langsung, itu bagaimana Kiki pengalaman belajarnya? Baik, Kak. Tentunya dari angkatan saya sendiri, sudah dari kelas 9 SMP kita sudah merasakan rasanya sekolah di rumah. Jadi kita di angkatan saya itu tidak merasakan masa-masa SMA yang sangat Berarti jadi laporan ya. Oke. sekedar curhat, Kak. Oh iya, boleh. Ini khusus di program Sahabat Disdik nih, boleh dicurhatkan. Mumpung Ibu Kepsek ada di sini nih ya. Oke. Tapi apa sih yang mungkin Kiki rasakan yang bisa diambil sisi positifnya dari pembelajaran digitalisasi itu seperti apa? Ya, yang pertama pastinya Kak lebih enak di rumah karena sudah belajar kita langsung tidur. Oh, oke, jawaban juga ya. Tapi efektivitas belajarnya tetap terjaga ya. Ya, Kak. Oke, baik. Nah, di samping itu kalau Kiki sudah tahu juga kan tentang pandemi, sehingga Kiki dan teman-teman harus belajar ataupun juga produktif dari rumah. Kira-kira kalau Kiki jadi siswi, apalagi mewakili SMA 21 sebagai sekolah penggerak, bagaimana sih mungkin caranya Kiki mengkampanyekan kepada teman-teman terhadap program vaksin yang diadakan di sekolah? Kalau Kiki ngapain misalnya? Kalau dari saya sendiri Kak, dalam diri itu harus tekankan kapan lagi kita bisa ke era normal. Kita sudah capek bertahun-tahun di sekolah di rumah saja, tidak tatap muka langsung dengan teman-teman dan juga guru di sekolah. Oke, baik. Tapi ini jawabannya tadi nggak didiskusikan kan? Tidak. Oh, asli dari hati ya. Berarti memang ada kerinduan ya untuk belajar secara tatap muka. Tapi kalau untuk Kiki, setuju juga dengan vaksin sampai pada booster ketiga? Setuju Kak, sangat setuju. Sangat setuju. Berarti sangat merindukan sekolah yang normal ya. Oke, baik, terima kasih Kiki. Nanti Kak Kinan tanya-tanya lagi. Nah, di samping Kiki sudah ada Ibu Sapriani. Baik, Bu, ini tadi kita sudah mendengarkan sedikit curhatan dari anaknya, juga mewakili siswa-siswi yang lain ya, yang di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin kalau untuk Ibu Sapriani sendiri, bagaimana sih mungkin peran orang tua, mewakili orang tua di luar sana dalam menekan pencegahan COVID tentunya? Apalagi dengan adanya program dari sekolah yang disampaikan Bu Erna dan juga Dr. Erwan, bahwa memang kita harus kolaborasi dan kerjasama untuk menekan munculnya lagi pandemi ini ataupun juga peningkatan kasus COVID. Setuju nggak Bu dengan vaksin yang sampai 1, 2, 3? Kan biasa ada orang tua tuh yang akhirnya nggak mau disuntik gitu ya. Apalagi ribet ya Bu sebenarnya. Aduh, saya sampai dilatih dokter Erwan. Ya, gimana Bu pendapatnya? Terima kasih pertanyaannya Dekinan. Terima kasih juga saya ucapkan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi telah mengundang saya untuk mewakili sebagai orang tua. Kalau saya pribadi dan mungkin mewakili seorang orang tua di luar, sangat mendukung program pemerintah atau kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan wabah COVID, karena ini kan semua demi kesejahteraan dan kesehatan kita bersama ya. Terutama untuk anak-anak kami yang mungkin kedepannya akan menempuh offline-nya, belajar tatap muka. Dan saya yakin ketika informasi-informasi di luar sana bisa meyakinkan para orang tua bahwa memang vaksin itu sangat perlu untuk anak-anak kami, anak-anak mereka, karena ini untuk mencegah wabah-wabah, bukan cuma wabah COVID-19 ya, tapi wabah-wabah penyakit lain seperti yang dikemukakan oleh Dr. Ewan tadi, hepatitis karena lagi menyerang. Terus terang kalau kami dan orang tua pasti ada rasa was-was, tapi kami menaruh harapan besar, terutama pihak sekolah pasti sudah mempersiapkan segala sarana, prasarana, sudah mempersiapkan semuanya untuk menanggulangi hal-hal yang bisa mengembalikan kembali wabah-wabah yang mungkin sudah melandai sekarang ya, seperti tadi informasi dari Dr. Erwan. Tapi mungkin ada harapan kami dari orang tua, terutama mungkin dari pihak Dinas Kesehatan dan pihak sekolah, terutama mungkin dari pihak Dinas Kesehatan. Sekarang kan musim digital media sosial ya, mungkin banyak berita-berita hoax ya di luar sana, mungkin ada info-info yang mungkin kurang update yang bisa meresahkan kami sebagai orang tua, mungkin bisa mengcounter hal-hal yang berita hoax, sehingga kami yakin bahwa betul-betul kondisi sekarang sudah kembali dalam era normal, dan kami pun tidak merasakan lagi keresahan-keresahan mungkin ya sebagai orang tua, dan bisa
merasakan bahwa anak kami ketika berada di sekolah atau di luar bisa dengan kondisi aman. Saya kira itu harapan dan juga ini sadari kami pihak orang tua. Baik, tapi ini rasanya kita kayak di demo ya buat saya. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa, ini bentuk rasa sayang seorang ibu ya terhadap pasti ada rasa was-was. Dan ini saya rasa juga terhadap semua orang tua yang memang 2 tahun, hampir 2 tahun kemarin anaknya harus terus-terusan belajar melalui handphone, laptop, Zoom, dan aplikasi platform lainnya. Tapi sebelum saya kembali ke Dr. Erwan, Bu Satriani, mungkin bagaimana sih tanggapan Anda terhadap metode belajar secara virtual? Apakah Anda juga termasuk orang tua yang mendukung PTM 100% atau seperti apa? Saya pribadi dan mungkin saya yakin pihak orang tua di luar sana sangat mendukung PTM 100% karena kami sebagai orang tua melihat bahwa memang karena ini kan kondisi memang tidak bisa sama sekali PTM di luar ya karena masalah kondisi. Sangat efektif ketika dia melakukan PTM 100% dibanding mungkin hanya PTM terbatas ataupun bahkan online 100% di rumah. Karena apapun, secanggih apapun teknologi atau digital sekarang tidak bisa menggantikan peran seorang guru ketika harus berhadapan langsung atau bertatap muka langsung dengan antara siswa dan guru. Itu harapan kami dan ini supaya bisa PTMT ke depan bisa berjalan 100% dan wabah COVID itu sudah tidak ada lagi. Harapan saya mungkin para orang tua bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk memberikan data-data karena mungkin banyak permintaan data atau informasi supaya kedepannya anak-anak bisa melakukan PTM offline secara 100% tidak lagi dalam kondisi pandemi. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Satriani. Nah, yang terakhir mungkin buat Kiki nih, mumpung lagi di podcast District Way, apa harapannya bisa langsung disampaikan mewakili siswa-siswi Sulawesi Selatan nih. Ada Dr. Erwan juga dari Dinas Kesehatan dan juga langsung ada Ibu Kepala Sekolah. Silakan yang terakhir. Baik, harapan saya mewakili siswa-siswa tentunya mau mengajak teman-teman semua agar jangan lupa untuk vaksin 1 dan vaksin 2-nya agar kita bisa PTM 100% dan di berjalannya new normal ini teman-teman semua harap tetap mematuhi 3 protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, baik. Keren, ini udah dikasih jempol nih. Kita berikan applause yang meriah untuk semua narasumber kita pada episode pertama ini. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Erna, Dr. Erwan, Kiki, dan juga Ibu Satriani pada siang hari ini. Sangat luar biasa sekali untuk bincang-bincang kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di ruang virtual selanjutnya di forum diskusi yang lainnya. Baik, sahabat District Way, akhirnya kita berada di penghujung acara. Itulah tadi obrolan kita mengenai siaga bencana COVID maupun juga hepatitis akut. Kita sudah mendengarkan dari pihak Dinas Kesehatan, Kepala Sekolah, orang tua, dan juga siswi yang ada di Kota Makassar dari SMA Negeri 21. Senang sekali rasanya saya Kina Naulia bisa menemani Anda dalam 30 menit ini, dan tentu saja sampai bertemu dalam podcast berikutnya di episode selanjutnya dengan tema yang selalu menarik bersama District Way Cerdas G. Saya Kinan Aulia, wakil kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.